Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga dunia maya? Selamat datang kembali di channel Ju buat spoiler. Kali ini aku bakal ngerangkum alur cerita film lagi guys. Kali ini aku bakal ngerangkum alur cerita sebuah film yang berasal dari negara Korea. Filmnya mungkin udah banyak yang pernah nonton dan mungkin di antara kalian semuanya juga udah pernah nonton. Film ini berceritakan tentang zombie. Apa yang bakal terjadi kalau dunia terinfeksi zombie? Oke, ya udah, nggak usah banyak bacot, langsung aja kita ke filmnya. Ini dia, Train to Busan. Film diawali dengan memperlihatkan Bang Paujan, sebut saja Bang Paujan ya. Bang Paujan yang lagi banyak pikiran di kantor. Saat pulang dari kantor, dia teleponan sama istrinya. Mereka membahas tentang anaknya yang pengen jumpain istrinya ke Busan. By the way, Bang Paujan sama istrinya udah pisah rumah ya. Jadi Bang Paujan yang merawat anaknya, yaitu Susan. Sesampainya di rumah, Bang Paujan langsung nyamperin Susan anaknya. Dia minta ke Susan untuk pergi ke Busan minggu depan aja karena Bang Paujan lagi ada urusan hari ini. Tapi Susan tetap ngotot, dia bilang dia bisa pergi sendiri dan dia bakal pergi besok. Jadi mau gak mau Bang Paujan harus nuruti Susan dan ikut ngantar Susan ke Busan. Keesokan harinya, Bang Paujan langsung nganterin Susan ke stasiun dan juga bakal ikut naik kereta api nganterin Susan ke Busan untuk ketemu sama mamanya. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba mereka hampir nabrak sebuah mobil pemadam kebakaran. Mereka ngelihat ternyata ada sebuah gedung yang lagi terbakar. Saat sampai di kereta, Bang Paujan mendapatkan telepon dari analis Kim yang mengatakan bahwasannya ada penyerangan yang terjadi di perusahaan mereka. Dan di sini si Kim nggak jelasin kalau yang menyerang itu zombie, karena memang mereka belum tahu apa itu zombie. Dan ketika keretanya hendak berangkat, tiba-tiba ada seorang yang udah terinfeksi masuk ke dalam kereta. Dan saat kereta berangkat, anaknya Bang Paujan si Susan ngelihat bahwa petugas keretanya itu diserang. Dan ketika ingin memberitahu, ternyata bapaknya udah tidur. Orang yang udah terinfeksi tadi masuk ke dalam kamar mandi dan terus-terus bilang aku minta maaf. Aku minta maaf dan aku minta maaf. Sementara si Susan yang kebelet pipis nyari kamar mandi. Di sisi lain, ada seorang penumpang yang katanya mencurigakan masuk ke dalam toilet. Dan ketika ditanyai tentang tiket, dia terus-terus bilang semua orang mati. Semua akan mati, semua mati, 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 dan mati. Orang yang udah terkena infeksi tadi berjalan secara perlahan dengan efek infeksi yang udah mulailah. Dia tiba-tiba pingsan di salah satu gerbong dan dia ditemukan sama ini pelayan apa petugas ya, gimana cara nyebutinnya. Pokoknya sejenis pramugari lah, tapi dia di kereta api. Nah itu, ketika pramugarinya ini minta tolong, tiba-tiba dia diserang dari belakang oleh orang yang terkena infeksi tadi. Saat dia digigit oleh zombie itu, orang-orang yang masih belum paham bukannya nolongin malah cuman ngeliatin. Dan dari mereka berdua yang terinfeksi ini, akhirnya hampir semua orang yang di gerbong berisi pemain softball itu terinfeksi semua. Akhirnya semua orang panik. Semakin panik dan semakin banyak yang digigiti dan semakin banyak yang terinfeksi menjadi zombie. Saat itu Bang Paujan nyariin Susan anaknya dan dia penasaran keributan apa yang terjadi di belakang. Dan ketika ngelihat itu adalah zombie, dia pun berusaha untuk kabur dan nolongin anaknya si Susan. Ketika si Paujan sedang berusaha untuk menyelamatkan diri, di sisi lain si Paijo bersama istrinya yang baru keluar dari kamar mandi melihat zombie itu juga. Si Paijo yang memang jago berantem numbuk si zombie dan masukinnya ke dalam toilet, tapi banyak lagi zombie yang di belakang.
Sementara si Fahujan berusaha menyelamatkan diri ke depan dan akhirnya pun dia sampai ke depan. Orang-orang yang panik nyuruh mereka untuk nutup pintunya dan ninggalin Paijo di belakang. Tapi akhirnya Paijo juga masuk dan menyelamatkan diri ke gerbong yang di depan. Lalu mereka kemudian menutupi pandangan para zombinya dengan koran. Di sini kemudian si masinisnya alias kondekturnya ngasih pengumuman kalau mereka nggak akan berhenti di stasiun selanjutnya. Dan tiba-tiba si Paujan dapat telepon dari ibunya. Dan dari suara ibunya kedengaran kalau ibunya itu udah terinfeksi dan OTW berubah jadi zombie juga. Ketika sampai di stasiun selanjutnya, mereka ngelihat banyak kali zombie yang menyerang manusia yang masih selamat dan hampir semua jadi zombie. Sementara di berita diumumkan kalau kita nggak boleh panik. Emang kampret kalau ada wabah katanya jangan panik. Gimana nggak panik? Coba itu zombie men. Dan mereka pun melihat rekaman-rekaman video dari YouTube tentang zombie-zombie ini. Semua pun yang ada di dalam kereta api itu pun panik. Dan dalam situasi itu, tiba-tiba pengumuman dari sang kondektur kereta apinya bilang kalau mereka bakal berhenti di stasiun depan karena banyak militer yang dikerahkan di stasiun depan. Mendengar berita itu, Bang Paujan nelpon temannya yang merupakan seorang letnan untuk memberikan mereka pengamanan di stasiun selanjutnya. Dan letnan itu nyuruh dia untuk pergi ke area utara, bukan ke alun-alun. Begitu sampai ke stasiun selanjutnya, mereka pun kaget ngelihat isi stasiunnya itu kosong semua. Ya wajar sih, namanya juga di karantina. Dan setelah turun dari kereta, mereka pun perlahan-lahan pergi ke area alun-alun. Karena Bang Paujan sebelumnya udah nelpon si letnan, dia pun pergi nggak ke alun-alun, dia pergi untuk mendapat pengamanan dari militer. Sementara itu, semua penumpang dari kereta api tadi waktu mau keluar ngelihat ternyata semua tentara sudah menjadi zombie juga. Dan akhirnya semua orang kabur dan panik untuk menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba si Paujan ditelepon sama letnan tadi, dia bilang kalau semua prajuritnya putus kontak. Di situ Paujan sadar kalau ternyata semua tentara itu udah jadi zombie. Dengan kata lain, mereka tidak akan mendapatkan bantuan dan perlindungan militer. Akhirnya pun mereka berusaha untuk kabur dan kembali ke kereta. Sementara beberapa di antara mereka kabur dan kembali ke kereta, beberapa lainnya menahan di belakang. Sebenarnya salah sih orang ini kalau nahan di belakang kayak gini, tapi ya udahlah, namanya film. Saat yang lain berusaha untuk menyelamatkan diri masuk ke dalam kereta api tadi, Bang Paujan dan teman-teman yang masih ketinggalan di belakang menahan para zombie itu di sebuah pintu. Sementara itu, istrinya Bang Paijo dan anaknya Bang Paujan menyelamatkan diri ke gerbong yang berbeda, membawa satu orang nenek-nenek dan juga satu orang abang-abang, om-om, bapak-bapak, atau apalah itu. Sementara kondektur terus menjalankan kereta dan berusaha untuk mencari stasiun yang aman dengan cara menghubungi pusat. Meskipun pada akhirnya mereka nggak dapat stasiun yang aman, istrinya Bang Paijo, siapa kita buat namanya ya? Kak Yuli. Nah, Kak Yuli bersama sama si Susan
anaknya Bang Paujan yang terpisah sama gerombolan dan masuk ke gerbong lain, lebih tepatnya di gerbong 11, mereka memilih untuk masuk ke kamar mandi untuk menyelamatkan diri. Kemudian si Susan menghubungi Bang Paijo dan bilang kalau mereka ada di gerbang 11 di toilet. Dan mereka meminta pertolongan Bang Paijo, Bang Paujan, dan kawan-kawan. Akhirnya Bang Paijo, Bang Paujan, mereka menyusun rencana untuk melewati 4 gerbong menuju gerombolan orang yang selamat tadi, karena orang itu ada di gerbong 13, dengan cara melewati para zombie. Dan mereka pun menjadi The Guardian of Galaxy. Anjay mabar. Ketika mereka sedang melawan para zombie itu, tiba-tiba kereta memasuki terowongan dan mereka pun sadar kalau zombinya tidak bisa melihat dalam kegelapan dan cuman fokus sama suara dan juga cahaya. Dan kemudian setelah mereka berhasil melewati gerbong yang penuh dengan zombie itu, mereka akhirnya berpikir cerdas untuk ke gerbong selanjutnya. Mereka pun menggunakan tanda dering handphone dan juga cahaya dari handphone untuk mengalihkan perhatian para zombie. Dan akhirnya mereka pun berhasil melewati para zombie dan ke tempat istri dan anaknya. Selanjutnya mereka menyusun strategi untuk memperhitungkan berapa lama gelapnya terowongan akan melindungi mereka agar mereka bisa kabur ke gerbong 13, di mana di gerbong 13 ini adalah tempat orang-orang yang tadinya selamat. Tetapi di gerbong 13, Pak Parto si kampret itu memprovokasi orang-orang untuk tidak menerima orang-orang dari belakang yang selamat karena takut terinfeksi. Sementara itu, mereka tetap berusaha menyelamatkan diri. Ketika kereta memasuki terowongan, mereka pun bergegas membuat persiapan dan perencanaan. Ketika mereka sedang berada di terowongan di mana kereta api menjadi gelap, mereka pun berusaha untuk menyelamatkan diri ke gerbong selanjutnya, itu gerbong 12. Tapi naasnya ketika tinggal Bang Paujan dan si Om Dobleh, tiba-tiba kereta apinya sudah tidak berada di terowongan lagi. Tetapi mereka juga pada akhirnya mampu menyelamatkan diri, tetapi dengan pintu yang terganjal kepala para zombie karena zombie sempat mengejar. Saat di gerbong 12, naasnya orang-orang dari gerbong 13 tidak ingin mereka masuk ke gerbong 13, jadi mereka mengikat pintunya kuat-kuat sehingga tidak bisa dibuka dari gerbong 12. Sementara si Paijo menahan pintu agar zombie tidak masuk, si Ucok, sang pemain softball pun memukuli pintu dengan tongkat softballnya sampai akhirnya hancur. Si Paijo yang memang udah terkena gigitan menyuruh si Paujan untuk merawat istrinya untuk pergi meninggalkan dia biar dia menahan zombie-zombie itu di belakang. Akhirnya dengan berat hati si Paujan pun bawa istrinya Paijo. Sementara Paijo ditinggalkan di belakang untuk menahan para zombie dan menerima semua gigitan dari para zombie itu. Dan akhirnya si Paujan dan teman-temannya tadi selamat dan masuk ke gerbong 13. Tetapi di situ Pak Parto kembali memprovokasi orang-orang di gerbong 13 untuk tidak menerima mereka di gerbong 13. Jadi mereka disuruh maju ke gerbong 14, sementara orang-orang di gerbong 13 memilih tetap di gerbong 13. Akhirnya dengan berat hati pun mereka mengasingkan diri, mereka yang tadi dari belakang harus mengasingkan diri ke gerbong tersendiri di depan. Sementara itu Nenek Marti yang kecewa karena kakaknya yaitu Nenek Marta yang tadi dibawa oleh para Bang Paujan dan Bang Paijo tidak bisa selamat. Dia kecewa, akhirnya dia pun menganggap orang-orang di gerbong 13 itu sampah dan dia dengan pedenya membuka pintu dari gerbong 12 ke gerbong 13. Sehingga orang-orang di gerbong 13 pun rata digigit zombie dan akhirnya semua terinfeksi. Sementara itu, Bang Paujan mendapat telepon dari analis perusahaannya yaitu Kim yang memberitahukan kalau Busan masih terbuka dan Busan berhasil selamat dan aman.
Sementara Busan aman, dia juga memberitahu bahwa semua ini berasal dari perusahaan dan proyek yang mereka jalankan sehingga tercipta banyak zombie. Lalu kemudian Pak Kondektur mengatakan bahwasannya ada hambatan di depan sehingga mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan kereta itu. Dia pun mengatakan dia akan mencari kereta baru dan menjalankannya di jalur kiri. Sementara itu dia langsung keluar dari kereta dan mencari kereta baru agar bisa dijalankan untuk sampai ke Busan. Dia pun menemukan gerbong yang hanya mesinnya saja yang bisa digunakan dan dia pun mulai menjalankannya. Ya Allah, kok belibet. Di sisi lain, ternyata Pak Parto masih selamat dengan cara masuk ke kamar mandi. Bersama dengan petugas kereta, dia pun berusaha menyelamatkan diri dengan cara menipu petugas kereta untuk keluar duluan. Ketika si petugas itu keluar, dia pun mendorongnya dari belakang dan kabur kemudian sehingga si petugas itu menjadi tameng baginya. Di sisi lain ada kereta api yang terbakar melaju kencang dan akhirnya menabrak kereta yang penuh dengan zombie itu sehingga menyebabkan kereta tersebut terbalik. Akibat dari tabrakan itu, Bang Paujan, istrinya Bang Pauji, dan juga anaknya si Susan harus terjebak di bawah reruntuhan kereta api. Sementara melihat drama Pak Parto untuk menyelamatkan diri, Bang Paujan pun berusaha untuk melewati reruntuhan kereta api tersebut. Dan hokinya, dia pun menemukan satu celah kecil untuk keluar dari reruntuhan kereta api tersebut. Dengan konsekuensi, si Double harus menjadi korban karena menahan para zombie agar tidak menggigit istrinya, Bang Pauji, dan juga si Susan. Dan saat berhasil keluar dari celah itu, mereka pun dikejar oleh segerombolan, sekampung, sekabupaten, sekecamatan, senegara zombie itu. Anjir, banyak kali, mau tawuran apa? Sampai akhirnya mereka berhasil menyelamatkan diri sampai ke kereta api tersebut. Tapi ada satu zombie yang berhasil menangkap keretanya dan akhirnya zombie lain pun ikut menangkap zombie yang di depannya. Karena laju kereta api mulai melambat, Bang Paujan pun menendang tangan-tangan jahat dari para zombie yang memegangi kereta api tersebut. Akhirnya setelah berusaha keras, dia pun mampu melepaskan zombie-zombie tersebut dan zombie tersebut pun ketinggalan di belakang. Dan untuk pertarungan terakhir yaitu antara Pak Parto yang udah terinfeksi virus dengan Bang Paujan yang belum terinfeksi virus. Akhirnya Bang Paujan berhasil mengalahkan Pak Parto dan membuangnya. Tapi dia ternyata tergigit oleh Pak Parto sehingga dia pun harus menjadi zombie. Dan di ending film ini akhirnya yang selamat cuman istrinya Bang Paijo dengan dia sudah menjadi janda dan anaknya Bang Paujan si Susan dengan menjadi broken home tanpa kedua orang tuanya. Anjir, sedih kali endingnya. Oke, buat kalian yang pengen nonton filmnya silahkan klik link di deskripsi karena aku udah upload full movie-nya ya via Google Drive di link di deskripsi. Don't forget to subscribe and see you in the next video.